Oke guys, so welcome back to our channel Independent Training. Kita sekarang masih dalam playlist bagaimana mengolah data kuesioner variabel laten dengan software SmartPLS 4. Kalau kita udah bahas konten sebelumnya, kita mengolah variabel yang sederhana dengan 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Sekarang kita coba efek moderasi. Untuk konten kali ini, gue nggak akan mengeluarkan bagaimana caranya untuk melakukan uji kualitas data, autoloading, outer weight, composite reliability, average variance extract, AVA, adjusted R-square, itu karena sudah di konten sebelumnya. Jadi mungkin konten kali ini akan jauh lebih singkat karena kita akan langsung ke teknis moderasi. Kita akan bahas lebih detail seperti biasa teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel Independent Training supaya kita semangat terus bikin konten ya. Nah sekarang kita masuk ke dalam video bagaimana melakukan tutorial teknis dari melakukan uji moderasi. Karena ada sedikit yang berbeda guys dengan SmartPLS 3. Nah seperti biasa saya udah ada di dashboardnya dan jangan lupa kalau untuk yang baru pakai SmartPLS 4, kemarin gue udah singgung di awal, kalian harus buat folder dulu sendiri, biasa mungkin ada di dokumen, untuk nampung semua kerjaan-kerjaan kita dari SmartPLS 4, karena kalau enggak, SmartPLS 4-nya nggak mau di-run. Oh, hell no! Nah sekarang saya udah create new project dari sebelah kiri, atas, kemudian kita kasih nama, moderasi. Nah kita udah punya, kemudian kita lakukan import data file ya. Import data file kita pakai satu moderasi dan sudah dalam bentuk .csv. Nanti silakan Excel-nya yang belum di save as ke CSV ya. Kemudian import. Lagi-lagi gue bilang teman-teman jangan asal skip, ini udah disajikan 35 indikator, cek lagi bahwa teman-teman punya 35 item pernyataan, punya 53 case or punya 53 responden, serta zero missing value. It means tidak ada responden yang tidak menjawab satu item pun pernyataannya. So, sudah komplit semua. Mari kita sekarang coba untuk melakukan create model dulu ya. Create model. Kita pakai PLSM, coba moderasi. Oke, dependennya itu adalah kepuasan ya. Saya nggak akan detail banget teman-teman, tapi nanti by teknisnya akan sama lah kurang lebih ya. Tinggal nanti seberapa banyak moderasinya, teknisnya akan sama seperti itu berulang. Kemudian kita coba SE itu Servicescape ya. Saya nggak ambil Servicescape teman-teman karena terlalu banyak ya. Jadi nanti jadi tampilannya kurang enak dilihat, nggak apa-apa. Kita ambil Tangibility karena Servicescape juga sudah kemarin dibahas Tangibility ya. Ini adalah dimensi dari kualitas pelayanan. Kemudian ada Reliability ya. Cukup 2 aja. Kemudian kita tempelkan, saya pindahin ke kiri, jangan lupa itu bisa dimodif. Kita tempelkan satu saja assurance ya, sebagai efek moderasi. Kita taruh bawah. Oke, setelah create model, what next-nya adalah kita mengkonekkan, menghubungkan sesuai dengan perumusan hipotesis. Jangan lupa pada saat membuat pengaruh moderasi harus didukung dengan penelitian sebelumnya atau jurnal sebelumnya ya. Idealnya seperti itu ya. Hati-hati kalau teman-teman mau membuat moderasi yang baru karena celah debatable-nya menjadi semakin luas ya. Sekarang kita coba konekkan. Nah, ini yang berbeda dengan SmartPLS 3 ya. Nah, kita ambil connect. Dari tangibility pastinya dia harus ke kepuasan. Katakanlah ada yang udah bisa nebak kira-kira kalau kita punya 4 variabel laten, 2 independen, 1 dependen, 1 moderasi, ada berapa perumusan masalah? Kalau saya membuatnya 4. Pengaruh direct effect dari tangibility terhadap kepuasan, pengaruh reliability terhadap kepuasan direct effect, kemudian 2 lagi pengaruh tangibility terhadap kepuasan dimoderasi dengan assurance, pengaruh reliability terhadap kepuasan dimoderasi dengan assurance. Jadi kita punya 2 direct perumusan masalah dan 2 perumusan masalah yang dimoderasi. Berarti kita punya 4 pengembangan hipotesis, nanti akan di ujung ada 4 analisis ya. Nah sekarang kita coba konekkan.
Jadi hati-hati membuat arah tanda panah tidak asal karena ini harus berdasarkan penelitian sebelumnya ya. Nah, untuk assurance sebagai variabel moderasi, teman-teman perhatikan, pahami konsepnya. Bagaimanapun ya, kita tidak bisa kalau kita gambar konseptual nih teman-teman, assurance ini langsung digaris tarik ke atas ya, seperti ini ya. Tapi hati-hati teman-teman bahwa assurance ini juga harus pada saat menggambarkan, assurance ini juga dia memoderasi pengaruh dari reliability terhadap kepuasan. Dan assurance juga mempengaruhi dari pengaruh tangibility terhadap kepuasan ya. Jadi pada saat sudah membuat garis seperti ini moderasi pertama, kita buat juga moderasi kedua ya. Ya, sudah ada dua tanda panah titik-titik di sini. Jangan lupa juga menghubungkan assurance dengan kepuasan ya. Sekarang ini sudah jadi efek moderasinya, sesimpel itu ya. Nah, sekarang kita coba keluarkan hasilnya. Saya langsung bootstrapping ya, karena kalau PLSM algorithm itu adalah uji kualitas data dan kita masih menggunakan indikator yang kemarin. Ya, mohon maaf yang sorry ya, konten kemarin. Jadi auto loadingnya masih bagus, kemudian auto weight-nya juga masih bagus, CR-nya masih bagus, AVE-nya juga masih bagus ya. Jadi saya tidak lagi masuk ke PLSM algorithm sebagai uji kualitas data atau outer model. Outer model udah gue bahas kemarin. Kita langsung masuk bagaimana cara membahas hasilnya. Nah, sehingga saya langsung masuk ke menu bootstrapping untuk langsung mengeluarkan dan cara membaca hasilnya. Ya, running 5000 sampel ini kelemahan Smart PLS, dia selalu melakukan iterasi banyak ya. Nah, ini sudah keluar hasilnya, teman-teman, sudah keluar hasilnya. Coba kita lihat bagaimana cara membacanya. Kalian udah ngikutin konten gua kemarin udah bisa baca dari p-value ya. Sudah bisa baca dari p-value kalau saya mau bilang efek moderasinya gagal ya. Tapi tangibility-nya tidak berpengaruh. Ini agak ketutup, yang ini ya, ini juga tidak berpengaruh ya. Nah, coba kita lihat hasilnya. Ya, ini nanti kalau mau di screenshot ataupun mau dijadikan file lampiran silakan. Coba kita lihat. Direct efeknya kita punya 4 hipotesis ya. Dari tangibility ke kepuasan 0,201 artinya tidak berpengaruh. Kalau tidak berpengaruh, sekali lagi teman-teman saya agak gatel dengernya, kalau tidak berpengaruh tidak usah tidak berpengaruh tapi arahnya negatif. Kalau sudah tidak berpengaruh, arah koefisien original sample tidak menjadi ada efeknya. Kemudian yang berikutnya adalah reliability terhadap kepuasan. Dia tidak berpengaruh. Nah, efek moderasi ada di bawahnya. Assurance dikalikan dengan reliability terhadap kepuasan 0,657. Assurance terhadap tangibility, assurance dimoderasi dengan tangibility terhadap kepuasan 0,568 ya. Kalau teman-teman perhatikan 4 hipotesis kita sebelah kanan ini dari p-value dengan indikator kurang dari 0,05, maka 4 hipotesisnya ditolak ya. 4 hipotesisnya ditolak. Jadi yang baik pengaruh langsung dia tidak berpengaruh, dan ternyata di moderasi juga dia tidak mampu memberikan efek moderasi ya. Jadi semua. Nah, tapi ada satu yang kalau kita coba, ini kita tes assurance terhadap kepuasan itu ternyata berpengaruh ya. Jadi hati-hati teman-teman kalau mau menghipotesiskan assurance terhadap kepuasan sekalipun dia berpengaruh tapi ternyata tidak kita hipotesiskan. Kalau ini mau diambil, maka ini harus diubah dari awal. Berarti perumusah masalah harus ada pengaruh dari assurance terhadap kepuasan atau variabel moderasi terhadap variabel Y-nya. Berarti harus ada tujuan penelitian, harus ada pengembangan hipotesis, harus ada pembahasan, dan harus ada kesimpulan. So, dari sini maka hasilnya kita bisa bilang bahwa assurance tidak mampu memoderasi pengaruh reliability dan tangibility terhadap kepuasan. Oke, sekarang kita discuss bagaimana kalau ternyata p-value-nya ternyata berpengaruh atau kurang dari 0,05. Maka, lihat arah original sample ya. Oke, jadi konten kali ini gue akan buat kalau asumsinya ternyata p-value kurang dari 0,05. Saya udah kasih message bahwa teman-teman kalau p-value-nya kurang dari 0,05, lihat original sample. Kalau original sampelnya positif, berarti assurance memberikan efek memperkuat pengaruh dari assurance terhadap kepuasan ya. Nah, kita ambilkan contoh di sini assurance dikali dengan reliability terhadap kepuasan itu adalah katakanlah p-value-nya berpengaruh dan original sampelnya 0,069 positif. Berarti assurance-nya sebagai moderasi semakin memperkuat pengaruh dari reliability terhadap kepuasan. Jadi kalau udah dengan dimensi reliable,
kemudian dia akan semakin puas. Nah, rupanya dengan ditambah assurance dia akan semakin menaikkan efek reliability terhadap kepuasan. Nah, contohnya bagusnya sekarang kita lihat p-value 0,568, kita lihat terakhir pengaruh tangibility terhadap kepuasan dimoderasi dengan assurance, ya. Nah, kebetulan original sampelnya negatif. Jadi keberadaan assurance akan memperlemah. Jadi kalau tadi tangibility-nya katakanlah hipotesis H2-nya dia tangibility berpengaruh positif terhadap kepuasan. Semakin tangible, evidence-nya bagus, bangunan bagus, layout bagus, kepuasan konsumen bagus. Ternyata kalau dimoderasi dengan assurance dia akan memperlemah. Nah, jadi assurance itu fungsinya dia memperlemah pengaruh dari tangibility terhadap kepuasan. Itu adalah bagaimana cara membaca teman-teman pengaruh efek moderasi. Sekalipun hasil kita tidak berpengaruh, tapi saya sudah sajikan asumsinya. Perhatikan kalau p-value-nya berpengaruh, maka langsung lihat original sampelnya, lihat arahnya. Ya, saya hanya berbicara moderasi karena kalau lihat original sampel positif negatif untuk uji direct teman-teman sudah pada tahu. Kalau positif ya berarti berpengaruh positif, negatif berpengaruh negatif. Tapi untuk moderasi hati-hati, pada saat original sampelnya positif, maka dia akan memperkuat pengaruh reliability terhadap kepuasan kalau case-nya di sini karena 0,069 positif. Tapi untuk kebetulan yang kedua, tangibility dia terhadap kepuasan dimoderasi assurance, justru assurance-nya memperlemah pengaruh dari tangibility terhadap kepuasan. Itu dia teman-teman, nanti kalau ada modelnya lebih banyak lagi, tanda panahnya lebih banyak lagi, technically sama seperti itu. Oke. Nah, itu nanti yang akan menjadi bekal teman-teman. Nah, satu saya cuma titip sebelum closing ya. Ada debatable di antara peneliti-peneliti yang membuat efek moderasi seperti ini teman-teman. Nanti silakan menjadi discuss dengan dosen pembimbing. Kalau X terhadap Y-nya, dia berpengaruh, asumsikanlah misalkan reliability berpengaruh terhadap kepuasan dan ternyata moderasinya dia tidak berpengaruh, moderasinya tidak berpengaruh ya. Nah, itu ada yang bilang ternyata efek moderasi adalah memperlemah. Damn! Jadi sekalipun moderasinya tidak berpengaruh, dia memperlemah. Karena dari yang tadinya kalau direct effect dia berpengaruh, moderasi menjadi tidak berpengaruh, dia rupanya peneliti ini ada yang mazhabnya bilang bahwa oh bukan berarti kalau moderasinya tidak berpengaruh dia jadi tidak berpengaruh seperti itu. Lihat dulu pada saat direct effect-nya berpengaruh, kalau moderasinya tidak berpengaruh maka dia artinya memperlemah ya. Well, itu kembali lagi silakan didiskusikan dengan pembimbing. Gue selalu bilang kalau Anda melakukan analisis moderasi tidak sesimpel itu. Oke. Analisis moderasi nggak hanya bisa membuat analisis per pengaruh variabel. Kalau Anda membuat moderasi, bandingkan analisis di bab 5-nya supaya bunyi. Analisis moderasi itu harus membandingkan before moderasi, after moderasi. Ya, before moderasi, after moderasi. Jadi pada saat subbab moderasi itu jangan hanya membahas moderasinya aja. Pada saat subbab moderasi, teman-teman harus membandingkan pembahasan analisis yang before moderasi, after moderasi. Oke. Karena itulah fungsinya kita memasukkan variabel moderasi untuk melihat efek afternya. Ya, nah seperti itu dulu dia teman-teman konten kita kali ini untuk membahas bagaimanakah pengaruh efek moderasi dengan Smart PLS 4, which is ini adalah masih baru. Software-nya semoga bermanfaat. Stay terus di channel Independent Training. Kita next akan buat video bagaimana kalau pengaruhnya ada mediasi. Good luck dengan tugas akhirnya, semangat terus, stay terus di channel Independent Training.